Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada, baik yang beribadah online maupun di manapun kita berada di rumah. Kita percaya saat ini kita boleh sehat dan kuat karena penyertaan Tuhan. Mungkin saya juga tidak terlambat ya Bapak Ibu untuk mengucapkan Merry Christmas, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya yang di rumah. Tuhan memberkati kita semua, amin. Kita percaya saat ini ada sesuatu hal yang terbaik dari dalam Tuhan. Kita percaya saat ini kita melangkah bersama Tuhan. Kita percaya saat ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, aku percaya Tuhan. Kami selalu dapat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang
Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kalau mereka Tuhan masih rindu untuk bersama-sama beribadah, mungkin ibadah online Tuhan, kami percaya mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan setiap kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sembuhkan kami jika kami mengalami sakit penyakit. Kami percaya ada kuasa dalam diri-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Berkati Tuhan setiap ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai kesudahan. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengalir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami merasakan semua hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah selalu sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Sungai sukacita-Mu. Mari kita puji Allah. Haleluya.
waktu yang indah di mana kami boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, berbakti dan memuji nama-Mu. Tiba saatnya sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sekiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus. Bagi kami yang bertindak sudah berbeban berat, Engkau Tuhan yang akan memberikan kelengahan. Dan bagi kami yang membutuhkan kesembuhan, sekiranya Engkau juga Tuhan yang menambah belas kasihan dan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh Engkau. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah sekiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Baiklah, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru, dan biarlah berkat kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan yang 10. Saya bacakan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini ada hal-hal dan situasi yang bisa kita kontrol, dan ada juga situasi yang tidak bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita boleh menghindar daripadanya, tetapi ada juga hal-hal yang kita tidak bisa menghindar dikarenakan ada serangan dari orang jahat terhadap kita. Inilah situasi hidup yang kita tidak bisa lepas daripadanya. Dan di dalam hal ini, kita bukan berdoa supaya kita tidak mengalami kesulitan dan tantangan, karena itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Namun yang paling penting pada waktu kita mengalami situasi seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita adalah bagaimana pengenalan kita akan Allah. Melalui situasi itu apakah kita semakin menjadi mengenal Allah kita? Apakah kita mengenal Dia sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin, Allah yang menggembalakan, Allah yang kebaikannya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita? Atau kita tahu cerita tentang Ayub, betapa luar biasanya Ayub mengenal Allahnya. Pada waktu dia sakit dan penderitaan datang kepada Ayub, di mana harta bendanya habis, dijarah, dan dalam waktu yang bersamaan semua anaknya mati. Apa yang dikatakan istri Ayub kepadanya? Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Demikianlah kata istri Ayub. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 9 sampai dengan yang 10. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Paulus mengatakan waktu dia mendengar akan iman jemaat di Kolose, maka dia tidak berhenti-hentinya berdoa agar hidup mereka dipimpin oleh Tuhan di dalam 3 hal ini. Pertama, biar setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh penuh dengan kebijaksanaan surgawi.
Yang kedua, di dalam segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah sekiranya berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang dikatakan Rasul Paulus, di dalam segala situasi yang mereka alami, mereka semakin mengenal Tuhan mereka dengan benar. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang 10. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar? Pegang prinsip ini baik-baik. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah dengan benar kalau orang itu tidak kembali kepada firman. Firman Allah adalah firman di mana Allah menyatakan dirinya, dan itulah sebabnya pada waktu kita berhadapan dengan berbagai macam situasi di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengabaikan firman ini berinteraksi di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, firman Tuhan tidak boleh kita pakai sebagai obat yang manjur, di dalam pengertian kalau kita sakit kepala kita segera makan obat. Kalau sakit kepala lalu langsung setelah makan obat sakit itu menjadi hilang. Banyak orang Kristen menghampiri firman Tuhan seperti itu. Waktu mereka mengalami kesulitan, kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab untuk menjawab kesulitan kita. Kita terus mencari-cari satu ayat yang top chair, yang tepat untuk kita, dan kita tidak bisa menemukannya karena bukan itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita juga tidak bisa berkata bahwa karena Alkitab tidak menyelesaikan masalahku, lalu kita berkata, buat apa saya baca Alkitab? Toh setelah saya membaca Alkitab, setelah saya membaca firman Tuhan, persoalan saya tetap ada. Buat apa saya berdoa sama Tuhan? Berdoa sampai jungkir balik sekalipun, toh saya tetap menghadapi kesulitan yang besar. Kalau kita berpikir demikian, berarti kita sudah keliru, bahkan kita sudah salah besar. Sebab kita hanya melihat firman dan doa itu seperti sebuah mantra, simsalabim, atau resep yang ajaib yang langsung menyelesaikan kebutuhan kita. Waktu sakit kita minta kesembuhan. Waktu di PHK kita minta pekerjaan. Waktu kita mengalami kebangkrutan kita minta Tuhan berikan pemulihan kepada kita. Saya mau katakan, pada waktu kita membaca Alkitab, disitulah kita mengalami firman Tuhan betul-betul menjadi firman yang menyelesaikan persoalan hati kita. Karena melalui firman-Nya kita dituntun bagaimana kita dapat menyelesaikan persoalan dengan benar di dalam kehidupan kita. Dengan firman yang kita baca, kita akan dituntun untuk mengenal Allah dengan benar. Dengan firman yang kita baca, kita akan dikoreksi jikalau di dalam kita menjalani kehidupan kita ada yang patut dikoreksi oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa firman ini harus menjadi otoritas yang tertinggi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Harus menjadi standar yang mutlak yang memimpin kehidupan kita. Dan yang lebih utama, firman Tuhanlah yang membawa kita untuk kita boleh lebih mengenal siapa Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah yang benar, dan bagaimana kita merespon kepada firman-Nya dengan benar. Ibrani 3 ayat 7-9, firman Tuhan yang indah luar biasa. Nanti dapat dibaca. Penulis Ibrani mengutip ini di dalam Mazmur 95 ayat 7 dan sampai dengan 9, yang kira-kira ditulis sekitar 700 tahun sebelumnya. Dan Mazmur 95 sendiri berbicara mengutip peristiwa yang juga kira-kira sekitar 700 tahun sebelumnya terjadi pada bangsa Israel di masa dan Meriba.
sebagai peristiwa sejarah yang dicatat oleh Alkitab. Namun pada waktu kita baca ini, itu bukan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Firman Tuhan itu berbicara hari ini. Dan kata hari ini luar biasa penting untuk kita. Ini bukan firman Tuhan yang kuno, yang tidak relevan, bukan peristiwa masa lampau yang tidak punya arti dan tidak bermakna lagi bagi kita. Dia tetap berbicara dan dia senantiasa relevan kepada hidup kita sampai hari ini. Hari ini engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, engkau harus meresponnya. Kalau nanti kita baca di dalam Mazmur 95 ditulis tidak ada kalimat tambahan Roh Kudus di belakangnya. Di dalam Mazmur ini menginspirasikan tulisan ini. Tetapi di dalam Ibrani 3 ayat 9 ayat 7 sampai dengan 9 muncul kalimat ini. Sebab itu dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Mengapa firman Tuhan tetap relevan sampai hari ini? Sebab ada Roh Kudus. Mengapa firman Tuhan itu tetap berbicara kepada kita setiap hari? Sebab ada Roh Kudus yang membicarakan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kita. Dan sekaligus pemberitahuan kepada kita, penulis Ibrani mengakui Mazmur 95 meskipun adalah satu syair puisi yang mungkin waktu ditulis tidak menyadari secara sepenuhnya bagaimana Roh Kudus membimbingnya, tetapi penulis Ibrani mengatakan yang menulis itu adalah Roh Kudus dan itu adalah firman Allah. Itu bukan tulisan sejarah belaka. Itu bukan puisi bahasa manusia yang boleh dibaca yang membuat kita memiliki perasaan yang baik. Ini adalah firman Allah, dan karena itu adalah firman Allah, hal selanjutnya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan jika pada hari ini ketika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Biarlah di tahun 2021 kita mau merespon kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Kita bukan hanya mau pandai di dalam membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mari kita juga mau benar-benar dengan sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hidup kita diubahkan, hidup kita diperbaharui. Kita mau sungguh-sungguh patuh dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu menyakitkan kita maupun tidak mengenakan kita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena satu hal yang harus kita tahu, tidak ada satupun persoalan di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Ya. Tuhan baik buat kita. Kita tahu firman Tuhan itu relevan di dalam kehidupan kita. Berbicara kepada setiap umat Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mengajak orang datang berbakti ke rumah Tuhan supaya mereka mendengar firman Tuhan dan bersentuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya mau katakan, Paulus bisa salah, tradisi gereja bisa salah, sinode gereja bisa salah, dan mereka hanya bisa dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan yang memimpin dan menjadi otoritas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau Alkitab mengatakan hari ini jangan keraskan hatimu, karena Roh Kudus berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Dengan demikian berarti semua pelayan Tuhan juga harus tahu bagaimana merespon firman Tuhan. Paulus mengingatkan setiap pelayan Tuhan sebagai pelayan Injil sampai kapanpun dia hanyalah bejana dari tanah liat adanya. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan,
Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita tahu bahwa bejana itu sangat rapuh, mudah retak. Tetapi pada waktu dibanting, jika bejana itu tidak pecah, itu bukan berarti karena bejana itu hebat, tetapi karena kekuatan itu datangnya dari Allah. Bejana itu hanyalah sebuah tanah liat yang tidak berharga, tetapi menjadi berharga bukan karena bejananya. Bejana itu berharga karena isi. Seorang hamba Tuhan sehebat apapun, dia harus tetap ingat bahwa dia hanyalah sebagai bejana tanah liat yang Tuhan pakai di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak boleh tinggi hati. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, aku membaptis dengan air, tetapi yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 26 dan 33. Dan kita tahu bahwa pada zaman itu, tugas dari seorang budak pada waktu tuannya masuk rumah adalah membuka tali sepatunya, mencuci kakinya dan mengeringkannya. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan, menjadi budak Tuhan seperti itu pun dia tidak layak. Yang kedua, Yohanes membaptis dengan air, artinya apa? Sebagai pelayan Tuhan, yang saya bisa lakukan hanyalah melayani dari luar. Tetapi yang dari dalam, yang membuat orang berubah, yang melakukannya bukan saya, melainkan Roh Kudus. Jika saat aku melayani, orang itu mendengar firman Tuhan, orang itu bisa mengenal Tuhan, orang itu akhirnya bertobat, yang aku lakukan hanya sampai di situ. Aku hanya membaptis dia dengan air, tetapi bukan aku yang mengubah hatinya. Karena yang dapat mengubah hati manusia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh dan tidak bisa mengatakan kalau orang itu percaya Tuhan karena pelayananku. Karena pelayan Tuhan hanya bisa mengerjakan hal-hal yang di luar. Orang itu percaya Tuhan, orang itu hatinya berubah, Tuhan sendiri yang melakukannya melalui karya Roh Kudus. Dengan demikian kita menjadi orang yang merespon firman Tuhan dengan benar, yang menyadari bahwa kita hanyalah pelayan yang menyalurkan firman Tuhan belaka. Yang mengubah hati orang itu adalah karya Roh Kudus. Paulus berkata, siapa itu Paulus? Siapa itu Petrus? Siapa itu Apolos? Kita semua hanyalah pelayan. Bukan diriku yang kuberitakan, melainkan Kristus. Aku hanya bejana tanah liat. Dengan demikian, waktu kita menginjili orang untuk mengenal dan percaya Tuhan, kita hanya sampai kepada titik membawa mereka di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati orang itu. Karena hanya Tuhan yang sanggup merubah hati orang itu. Engkau dan saya tidak perlu takut dan khawatir karena merasa kita kurang fasih lidah dan kita tidak bisa meyakini orang itu. Sebaiknya kita tidak boleh takabur dan menyatakan, karena saya fasih lidah dan saya gampang meyakini orang untuk percaya Tuhan, saya bikin mereka bertobat. Saya percaya Tuhan kita bisa memakai kehebatan berlogika, berfasih lidah, berkata-kata, kemampuan berorasi untuk mengubah hati orang. Jangan kita merespon dengan cara yang seperti itu, karena itu sudah merupakan ketinggian hati kita. Kita menganggap kalau kita berfasih, bisa fasih lidah, kita sanggup meyakinkan orang untuk percaya Yesus. Kita sanggup membawa orang itu ke hadapan Tuhan. Kita hanya bisa sampai di situ. Tetapi untuk orang itu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hanyalah karya Roh Kudus. Pada waktu kita sedang banyak menghadapi persoalan dan persoalan, kita sedang banyak mengalami persoalan kesulitan hidup, maukah kita menerima firman Tuhan yang meneguhkan hati kita? Pada waktu kita
kita mendengar firman Tuhan, kita dihiburkan dengan kebaikan Tuhan. Kita dikuatkan oleh pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Maukah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sungguh-sungguh? Kita bawa janji Tuhan dan kepastian yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Penulis Ibrani memanggil kita melakukan dua respon ini. Jangan keraskan hati, jangan muncul ketidakpercayaan dalam hatimu. Mari kita bertobat, mari kita mau berubah, biar kiranya firman Tuhan kembali mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu di dalam Alkitab, kita tahu di dalam firman Tuhan ada dicatat pertobatan Raja Saul yang hanya sekedar penyesalan belaka. Di situ kita menemukan perbedaan yang mencolok antara pertobatan Raja Daud dan penyesalan Raja Saul. Pada waktu Daud berzina dengan Batsheba, sehingga Batsheba hamil dan selanjutnya dengan cara yang sangat licik mengatur Uria supaya mati medan perang, tidak banyak orang yang tahu. Di luar orang hanya tahu bahwa bayi yang dikandung Batsheba adalah benih dari almarhum suaminya Uria. Maka waktu Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya, orang di luar melihat itu sebagai tindakan kebaikan hati Daud yang luar biasa. Daud dianggap sebagai orang yang luar biasa karena menerima janda seorang pahlawan yang mati di medan perang. Tetapi Tuhan tahu semua perbuatan Daud, dan semua itu adalah jahat di mata Tuhan. Disitulah Nabi Nathan kemudian datang menegur Daud dengan keras. Maka menangislah Daud dan bertobat mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 26. Berbeda dengan Raja Saul. Waktu Samuel ditegur, waktu Saul ditegur oleh Nabi Samuel, Saul berkata, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di hadapan orang-orang." Dia mengaku dirinya berdosa dan menyesal, tetapi tidak mau mengakui, memperbaiki diri. 1 Samuel 15:17 sampai dengan 30. Maka ayat ini menjadi hal yang penting. Penulis Ibrani mengingatkan, ketika firman datang, suara Roh Kudus berkata-kata, apa yang kita lakukan? Jangan keraskan hatimu, jangan tegarkan hatimu, biarlah hatimu rela dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan ada ketidakpercayaan menguasai hati kita. Jangan biarkan ada sedikit pun hati yang tidak yakin akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu baik. Dia senantiasa memelihara dan memimpin hidupmu. Meskipun tidak semua hal yang engkau inginkan, engkau doakan, engkau harapkan terjadi di dalam kehidupanmu, senantiasalah ingat bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan tetap Tuhan yang indah dan dahsyat, yang kita percaya bahwa maksud dan rencananya adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita semua. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab, kita menghampirinya dengan sikap kita mau mengenal Allah dengan benar, dan pada waktu kita membaca Alkitab, kita membacanya dengan sikap hati yang penuh kerinduan untuk bertemu dengannya. Karena kita tahu ini bukan firman manusia, ini adalah suara Tuhan, ini adalah suara dari Tuhan, dan Roh Kudus yang bekerja sampai pada hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita setiap pribadi lepas pribadi. Saya berharap firman Tuhan yang praktis yang pada hari ini kita dengar akan berkenan di hati kita, dan kita mau meresponnya dengan baik,
Bagaimana Alkitab itu bukan saja kita baca dan renungkan, tapi kita juga harus meresponnya dengan terbuka dan taat kepada firman yang berbicara kepada kita di dalam setiap harinya. Orang pergi ke gereja, orang datang ke rumah Tuhan untuk mencari firman. Doakanlah supaya mimbar ini menjadi mimbar yang setia memberitakan firman, dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, kita senantiasa tahu bahwa hanya karya Roh Kuduslah yang sanggup bisa merubah hati orang. Maka pada waktu itulah dari awal, pertengahan sampai akhir, kita menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam ibadah kita. Tuhan menuntun kita dengan suaranya. Tuhan memelihara kita di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita. Biar setiap kita bisa berdiri tegak dan teguh karena kita mencintai dan menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar melayani pekerjaan Tuhan, supaya mereka melayani Tuhan, membawa mutiara dan harta yang berharga keluar dari perjalanan hidupnya. Kita tahu untuk itu mari kita mau benar-benar dan sungguh-sungguh merelakan hati kita diubah oleh Tuhan. Di dalam awal tahun kita memasuki perjalanan hidup kita di tahun 2021, sekiranya kita mau merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar, dan biar Tuhan yang memimpin hidupmu. Bagaimana caranya? Setia membaca kebenaran firman Tuhan dan siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala firman-Mu Tuhan yang kami boleh dengar Tuhan melalui hamba-Mu Patile Firman. Bila Tuhan, apa yang Dia taburkan hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan memberkati setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu tertanam dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Ajar kami selalu bersemangat saat kami melakukan tugas kami dalam melayani Engkau Tuhan. Ampuni kehidupan kami Tuhan, yang seringkali kami penuh dengan kemalasan, penuh dengan segala hal-hal yang membuat kami sibuk Tuhan. Ajar kami setia di dalam Tuhan. Ajar kami selalu mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu, memberkati kami semua. Berkati Patile yang senantiasa memberkati Tuhan setiap firman pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati kehidupannya, berkati kesehatan istri, semua keluarganya Tuhan. Tuhan senantiasa pelihara selalu. Berkati kami semua yang telah hadir mengikuti ibadah online, mengikuti setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sudah tunjukkan melalui YouTube ataupun tatap muka di gereja. Biarlah Tuhan kami boleh dipertumbuhkan melalui setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mendidik kami dan mengajar kami melalui jalan kebenaran ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Pagi hari ini kita semua bersyukur, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua bersyukur kalau kita boleh, mungkin saat ini hati kita, jiwa kita mungkin penuh dengan kekeringan, tapi kita boleh disiram kembali oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Tili yang senantiasa memberkati kami melalui firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta Tili. Tuhan memberkati kami dan segenap jemaat Gembala Sidang semua mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Bapak Ibu, siapapun yang rindu ingin memberikan persembahan, biarlah saat ini kita boleh, mungkin di rumah kita diberkati. Biarlah apa yang kita sudah diberkati kita boleh kembalikan buat Tuhan melalui persembahan perpuluhan, P1000, persembahan syukur,
persembahan sulung, persembahan apapun yang Bapak Ibu saat ini ingin berikan buat Tuhan, biarlah Bapak Ibu boleh berikan, silakan boleh datang ke gereja. Gereja dibuka setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ke gereja, boleh memberikannya, bisa ditransfer melalui rekening BCA gereja di 5890 134701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Biarlah apa yang Ibu sudah berikan, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan usaha dagang Bapak Ibu semua. Doa bersama setiap hari Senin melalui ibadah Zoom ya, dimulai pukul 7. Linknya ada di warta gereja, biasa di-share di grup gereja. Nanti Bapak Ibu boleh lihat info gereja. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tangkat pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pemain musik, well singer, sound system yang ada, baik yang merekam Tuhan maupun yang LCD yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap pelayanan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu, penuh hadirat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah hadir bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Berkat Tuhan secara khusus mengajar setiap yang melayani, bahkan juga bersama-sama yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun yang Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Buka jalan untuk masalah demi masalah yang dihadapi bangsa ini. Kami percaya Tuhan,
Kau selalu memimpin, menuntun Tuhan setiap bangsa ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa kami. Dunia ini mungkin sebagai umat-Mu Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa, yang mungkin mereka tidak sadar Tuhan. Saatnya Tuhan kami minta sebagai seorang yang percaya kepadamu, bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan dosa bagi bangsa kami Tuhan. Kami minta pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya setiap keadaan boleh stabil kembali Tuhan, sehingga dunia ini dan kami pun semua tidak mengalami segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Jikalau hari-hari yang lalu kami penuh dengan kemalasan, kami penuh dengan keserakahan, kami penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, sehingga setiap kami semua Tuhan melakukan dosa, ampuni kami Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, Kau berkatilah setiap keadaan bangsa kami. Pulihkan perekonomian yang ada Tuhan, supaya perekonomian boleh stabil, sehingga mereka semua boleh bekerja kembali. Bahkan juga usaha-usaha dagang boleh diberkati Tuhan. Bahkan ada setiap investor, bahkan setiap para pembisnis boleh kembali membuka bisnisnya bagi bangsa kami, sehingga banyak orang yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Berkati bangsa ini, pulihkan perekonomian bangsa kami. Biarlah presiden kami semuanya Tuhan, DPR, MPR, menteri bisa melakukan tugasnya dengan adil dan jujur Tuhan. Mereka semuanya Tuhan Yesus tidak meninggalkan segala pekerjaan mereka, tidak membuat mereka jauh daripada-Mu Tuhan, tapi mereka semakin hari semakin boleh mencintai setiap Tuhan, sehingga mereka boleh mempekerjakan setiap apa yang sudah ditugaskan, lakukan tugasnya dengan baik, tidak hal-hal yang membuat mereka menjadi korupsi ataupun nepotisme Tuhan. Ajar mereka senantiasa selalu melakukan tugasnya dengan penuh kejujuran. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Berkati keamanan, ketentraman bangsa ini Tuhan. Buat Kapolri, bahkan TNI dan semua polisi, Satpol PP, semua yang mengamankan bangsa ini Tuhan. Kami percaya pengabdian mereka, kami percaya Tuhan seperhitungkan dan memberkati mereka. Berkati tim medis, dokter yang senantiasa merawat pasien. Kami tahu Tuhan, kesulitan mereka adalah saat ini banyak sekali orang yang sudah terkapar karena virus corona. Bahkan tim medis pun masih kekurangan untuk bisa merawat pasien yang ada. Buka jalan Tuhan, supaya bangsa ini, setiap umat-umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan disembuhkan, Tuhan mereka dipulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh kuat dan sehat di dalam Tuhan untuk kembali bersama-sama keluarga mereka, sehingga tidak ada satupun lagi Tuhan di dunia ini, di bangsa ini mereka terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang telah hadir mengikuti ibadah online. Kami tahu Tuhan banyak sekali kendala yang dihadapi mau ibadah yang ada Tuhan. Berkati kepala sidang, pengerja, aktivis, guru sekolah minggu, dan juga berkami dan koordinator yang begitu setia melakukan tugasnya dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan saatnya kami akhiri ibadah hari ini, kami percaya ada berkat Tuhan khusus yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kita akan mengangkat tangan, kita akan terima berkat dari hamba Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sekiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ibu sekalian di rumah, kita percaya ada berkat Tuhan sangat khusus memberkati ibadah hari ini Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin.